Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya fokus untuk memuliakan Tuhan. Itu kami undang jemaat bangkit berdiri. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian NRM nomor 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, muliakan Allah. Muliakan Allah yang besar, karena kasih Allah diberinya dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua. Daripada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar, kasihnya sempurna, darah menebus, diberi harapan bagi yang menjahat besar. Bila percaya mengikuti Yesus dengan segera. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Daripada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Musik saja. Besar pengajaran, besar usaha, karena Yesus marah, kita bersuka. Namun lebih murni keinginan besar, bergembira dengan apa Dia. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua pada Bapa
Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita semakin fokus hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, puji dan syukur kami mengucapkan saat ini Bapa, atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami saat ini. Biarlah kehadiran kami di rumah-Mu ini Bapa tidak sia-sia. Biarlah kami yang hadir di sini Bapa mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara kami yang masih di perjalanan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, biarlah Engkau mengetuk pintu hati mereka Bapa. Bapa, saat ini akan kami mulai Bapa ibadah ini. Biarlah Engkau berkati ibadah kami mulai awal pertengahan. Sehingga semuanya hanya tertuju, fokus hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Hadirlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama berdoa ya seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali mengangkat pujian, ajaib benar anugerah. Ketika hisapku cemas, syukur Bapa. Musik
cari waktu anugerahmu amanku Pembacaan epistel minggu ini diambil dari firman Tuhan Ibrani 13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, hingga di tengah persekutuan kami ini Bapa. Pada saat ini kami memohon Bapa, kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Biarlah doa-doa syafaat kami ini Engkau layakkan Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Baik yang hadir di sini, baik yang tidak dapat hadir di sini Bapa. Biarlah Engkau lawat kami Bapa, agar kami semakin bertumbuh dalam kerohanian kami. Agar kami semakin percaya akan kuasa-Mu Bapa. Sehingga kami semakin taat dan setia atas firman-Mu Bapa. Dan mampu kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh program-program gereja ini, gereja-Mu, yang membangkitkan, meningkatkan kerohanian kami. Biarlah Engkau Bapa tuntun kami semua Bapa, para majelis, hamba Tuhan, agar kami semua bersatu hati, membangun kekuatan baru Bapa, atas tuntunan-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu Bapa dapat bertumbuh kerohanian kami dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesehatan jemaat-Mu, kesehatan jasmani rohani jemaat-Mu Bapa, dari anak-anak sampai orang tunggal.
orang tua, biarlah Engkau memberkati setiap perjalanan kesehatan roh jasmani kami Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Ray yang saat ini dalam perawatan Bapa. Biarlah Engkau pulihkan penyakit Ray Bapa, sembuhkan Bapa, sehingga dia kembali bersama-sama dengan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat pekerjaan, usaha dari jemaat-Mu Bapa, baik yang bekerja di swasta, pegawai negeri sipil, yang berusaha, biarlah Engkau menyertai seluruh pekerjaan dan usaha jemaat-Mu Bapa, agar kami mampu menghidupi keluarga kami Bapa dengan sejahtera dan baik Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat pendidikan anak-anak-Mu, anak-anak mulai TK sampai perguruan tinggi Bapa, biarlah Engkau menyertai, memberi yang terbaik, apapun yang dibutuhkan anak-anak kami dalam pendidikannya Bapa, biarlah Engkau menyediakan yang terbaik Bapa. Tuntun anak kami, bimbing anak kami lewat guru-gurunya, lewat kami para orang tuanya Bapa, agar anak-anak kami dapat bertumbuh sempurna. Anak-anak kami bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala dimanapun saatnya nanti Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat orang tua kami, dimanapun orang tua kami yang ada bersama-sama kami di jemaat ini, baik ada di kampung Bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau memberkati seluruh orang tua kami Bapak, beri hidup yang semakin bersuka cita di sisa umur mereka Bapak, yang mampu bersyukur dan menikmati hadirat-Mu Bapak, semakin dekat dengan Engkau untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama kami anak-anaknya. Bapak yang baik, kami berdoa Bapak juga buat kami para orang tua Bapak, biarlah Engkau selalu memberi kami bimbingan dan tuntunan roh-Mu, agar kami para orang tua menjadi orang tua yang lebih baik lagi Bapak, yang mampu mendidik anak-anak kami ke arah yang lebih baik yang Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa buat gereja-Mu dan seluruh program-program gereja-Mu. Kami berdoa buat sisi P2MI, PWMI, PRMI, dan sekolah minggu. Biarlah Engkau menyertai seluruh seksi-seksi ini Bapa, agar kami bersama-sama membangun kerohanian kami, bertumbuh di tempat ini, semakin melebarkan kerajaan melalui gereja kami ini Bapa. Secara khusus kami berdoa Bapa, retret P3MI, PRMI yang akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27, 28. Biarlah Engkau memberkati retret ini Bapa, agar tujuan kami bersama-sama dengan Engkau, agar kami mampu Bapa mendapatkan kekuatan yang baru, anak-anak kami Bapa mendapatkan kekuatan yang baru, perubahan yang lebih baik Bapa, pertumbuhan rohani anak-anak kami Bapa, agar kami menjadi anak-anak semakin takut akan Engkau dan taat kepada orang tua kami, dan semakin setia dalam mengikuti firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini Bapa, dan semua pemimpin kami, dari presiden hingga pemimpin kami di sekitar kami setingkat RT RW. Biarlah Engkau memberkati semua pemimpin kami ini Bapa, agar bersatu hati untuk memajukan negara kami ini Bapa, agar semua rakyat kami, rakyat Indonesia semakin sejahtera Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta kami, Pendeta Linda Mutiara Tobing. Biarlah Engkau memberkati, menyertai, tuntut bungkus Bapa, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, dan beri kepada kami Bapa hati dan pikiran yang jernih, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami serahkan doa permohonan kami yang tidak sempurna ini, biarlah Engkau menyempurnakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi apa yang kita sembahkan.
kita sembahkan, kita bersyukur, dialah Tuhanlah yang memberkatkan semua yang pada kami. Bukalah pancaran surga, kami. Musik saja memuji Tuhan. Diberitakan rahmat-Mu kepada orang berdosa, hingga semua puji-Mu dan muliakan nama-Mu. Mari kembali kita akan nyanyian sambil kita bangkit berdiri. Karena anugerah namanya kita masuk surga, dan pujiannya demikian. Tuhanlah yang memberkati semua yang pada kami. Bukalah pancaran surga, penuhi jiwa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada hari ini kami sudah mempersembahkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Allah boleh memberkatinya, supaya persembahan ini dapat kami pergunakan Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan pada hari ini. Tuhan juga memberkati pekerjaannya. Bapa yang baik, pada saat ini hamba berdoa untuk persembahan persepuluhan keluarga Bapak Agultom. Kiranya Tuhanlah yang memberkati Tuhan setiap pekerjaannya, setiap apapun yang dia kerjakan mendatangkan kebaikan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadanya. Bahkan Tuhan pelihara anak-anaknya, dan juga tetap Tuhan pelihara untuk Inang yang saat ini sedang mengandung. Tuhan berkati janinnya, Tuhan berikan kesehatan kepadanya. Dan apapun yang menjadi usaha mereka untuk JJ Brother, Tuhan juga boleh berkati. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan persembahan kami, baik sekolah minggu, sel group, dan setiap kegiatan seksi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan kami ini agar digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi akan kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin jemaat kita, Ibu Pendeta Linda Mutara Tobing.
Sebagai pengantar firman Tuhan, diambil dari firman Tuhan Yohanes 9 ayat 31, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, barang siapa dengar. Barang siapa dengar hasilkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar penuh suka, mari barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Jangan lagi tunda, datang marilah, pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup ini Yesus Tuhan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Mari kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. Barang siapa mau, tetaplah janjinya. Barang siapa mau, selamanya taat. Barang siapa mau, terima hidup kekal, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Mari kita berdoa. Berikanlah kepada kami hati yang taat Tuhan, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau terbuka untuk mendengarkan firman Allah, supaya ketika firman itu kami dengar, kami benar-benar siap, kami berubah, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman Tuhan, itulah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman Tuhan itulah yang menyembuhkan sakit, kelemahan tubuh kami, bahkan jiwa dan rohani kami, sehingga kami diingatkan kembali dan bangkit kembali di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya sangat menikmati musik yang dimainkan oleh Dinda ya. Dari mulai awal ketukannya sudah pas, notnya sudah pas, temponya pun pas, dan diiringi dengan singer yang keren begitu ya. Jadi sebenarnya singer itu jangan jauh mic-nya, karena kan yang mau didengar itu kan suara kita. Jadi semuanya luar biasa sekali hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Jadi inilah melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada padamu ya. Jangan nanti disuruh yang melayani musik keyboard Yosua kan belum pas, dia masih di gitar kan gitu. Nah kalau dia belajar terus kan Pak ya, barulah sesuai dengan karunia-Nya, kira-kira seperti itulah. Nah hari ini tema kita, layanilah Tuhan sesuai karunia yang ada padamu. Ya, layanilah Tuhan
sesuai dengan karunia yang ada padamu. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya membaca ayat yang ke-7. Bapak Ibu ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 kita bersama-sama. Yang ke-11 kita bersama-sama. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiknya ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karunia dan kemampuan itu berbeda. Ya, kalau kemampuan itu kan memang diasah. Kalau karunia itu datang, berkat, gift, itu dari Tuhan. Ya, jadi ada karunia memang orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ada karunia orang yang berdoa, bisa dia menyembuhkan, tapi bukan dia yang menyembuhkan. Ya, bukan orang itu yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang memakai dia untuk menjadi alat di dalam kesembuhan orang lain. Ini yang kadang-kadang kita salah kaprah kan? Hadirilah beramai-ramai di gereja ini akan ada kesembuhan oleh pendeta Linda Mutiara Tobing katanya. Seolah-olah saya yang menyembuhkan. Padahal saya cuma alat. Tapi Tuhan kasih kepada saya karunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang ada padamu. Kenapa dikatakan ada kata sesuai? Ya, sesuai berarti tidak ada di situ yang dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan dikerjakan. Itu kira-kira ya. Misalnya saya tidak memiliki karunia bercocok tanam. Contohnya ya Inang. Jadi datanglah Mama Maria diumumkanlah. Mari kita bercocok tanam, tanaman cabai, tanaman ini. Memang saya nggak punya karunia di situ. Tapi saya akan datang di situ. Karena nggak semua orang bisa seperti itu kan gitu ya. Nah karunia saya di mana? Saya lebih kepada pengajaran. Dan itu pun saya baru dapat karunia pengajaran itu. Rupanya kita bisa juga mendapatkannya dan kita juga bisa mengetahuinya. Dan kita juga bisa mengasahnya walaupun itu diberikan gift kepada Tuhan. Nah setahu saya dulu dari kecil pikiran saya karunia saya bermain musik dan bernyanyi. Ternyata ditambahkan lagi gift yang diberikan Tuhan kepada saya. Mengajarkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu disesuaikan, jadi sesuai dengan karunia. Ditempatkan, ditugaskan dengan karunia yang ada padanya. Jangan ketika kita tidak memiliki karunia memberitakan firman, dipaksakan untuk memberitakan firman. Kan begitu, nggak bisa. Dia memang punya karunia di situ. Nah karunia itu juga bisa diasah. Ketika Tuhan beri, kita akan melihat, oh karunia saya di sini. Ada juga karunia orang berkata-kata. Berkata-kata apa? Misalnya ketika dia kunjungan, dia bisa membawa jiwa. Dia bisa menarik orang untuk datang. Ada karunianya seperti itu. Jadi pakailah dia di mana itu kalau ke majelisan? Keanggotaan. Jangan pula yang ditaruh di keanggotaan mukanya seram.
Kan gitu. Jadi aku bukan nyindir si Chris karena dia dulu mantan keanggotaan. Enggak juga ya. Ya Chris ya. Nah, carilah keanggotaan yang benar-benar punya wajah yang suka tersenyum, kan kira-kira seperti itu ya. Yang bisa dia dengan kata-katanya bisa menarik jiwa. Nah, jangan ditempatkan seseorang yang gak punya karunia di situ. Bisa gawat ini kan. Jadi setiap kita minta untuk kunjungan mukanya perjanjian lama. Ih seram kali datang ke GMI Taman Kebalen. Ini rupanya seksi keanggotaannya. Nah, jadi udah pas itu Mama Chelsea kan mukanya wajah senyum gitu ya. Sudah pas kira-kira seperti itu. Nah, ada karunianya seperti itu. Nah, ada juga orang karunianya bisa mempersatukan. Kalau di kemajelisan apa itu? Di kepanitiaan apa itu? Penghubung. Siapa itu penghubung biasanya? Leader. Bisa juga terpisah antara leader dengan penghubung. Ada itu penghubung. Jadi dia bisa mempersatukan misalnya ada antara majelis dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan pendeta, antara majelis dengan pendeta. Dia bisa mendinginkan suasana. Dia bisa menghangatkan suasana juga. Nah, ada karunia orang di situ. Pakailah dia ke situ. Sesuaikanlah dia melayani di bidang itu. Inilah kira-kira yang dimaksudkan oleh Petrus dalam teks ini. Disesuaikan dengan karunia-Nya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir di setiap kesempatan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan kalau kita ngecek ini 1 bulan ini, kita sering mendengar firman Tuhan yang tidak pernah lelah, yang terus mendorong, memotivasi jemaat untuk giat di dalam melayani Tuhan. Namun sedikit dari jemaat yang berespon. Di mana kebanyakan dari mereka bersikap cuek, bersikap tidak peduli, beranggapan itu hanya tugas majelis, beranggapan itu hanya tugas pendeta. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, masing-masing kita memiliki tugas, kita memiliki fungsi, kita memiliki tanggung jawab seperti ada tertulis dalam Efesus 4:16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, untuk tujuan itulah setiap orang percaya beroleh karunia yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya saling melengkapi dalam pekerjaan pemberitaan Tuhan. Ya, kalau kita melihat, gak usah lah dulu ke majelis, saya lihat ya. Ketika pendeta Febris ditugaskan di sini, kalau saya angkat jempol dengannya itu, luar biasa dia itu. Masuk lagi pendeta Sutarti, dia juga mempersatukan, ya kan? Sampai dia bisa melakukan segala sesuatu. Kemudian ditugaskan lagi saya, jadi punya karunia yang berbeda-beda. Itu saling melengkapi. Oh, waktu pendeta Febris karunianya A. Pendeta Sutarti karunianya B. Saya seminggu yang lalu ditelepon pendeta Sutarti. Memang pendeta Sutarti ini luar biasa sekali dalam pengapaan ekonomi ya. Kak Linda, kakak tester dulu. Ya, ini dibawanya rupanya apa Bapak Ibu? Anggur perjamuan kudus. Waktu kami ketemu kan, Kak Linda, ini nanti bisa untuk perjamuan. Ketika saya rasa, yang tabuhan anggur perjamuan kudusnya bah. Ada yang kelas berat, ada yang kelas ringan. Ketika saya minum, enak banget. Dari mana kau buat ini?
kok bisa pintar kali kau membuat ini. Pokoknya Kak, nanti Kakak dan Taman Kebalen akan menjadi pusat untuk Bekasi. Barang-barang akan saya kirim ke sana. Kakak jual lah itu ke Sungai Yordan, ke Karunia Bekasi. Pokoknya seputar Bekasi ke gereja-gereja. Nanti ambillah sekian persen untuk keuangan gereja. Wow. Saya coba, saya tes terkait bahwa nanti bulan depan kita akan pakai itu. Karena masih ada yang kemarin perjamuan kudus kita ya. Kita akan, dan Bapak Ibu nanti bisa menikmatinya. Bahkan dia juga akan membuat hosti. Kok bisa kau ya, aku bilang. Nah, karena tidak semua orang punya karunia itu. Dan dia punya itu. Itulah kelebihan pendeta Sutarti. Kalau kelebihan pendeta Febris, dia orangnya lemah lembut. Walaupun disakiti dia tetap lemah lembut. Itu karunia juga itu. Walaupun dia diapain pun tetap dia lemah lembut. Nah, datanglah pendeta Linda, karunianya kata si Kris cerewet. Ya kan? Masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itulah luar biasanya. Jadi gereja ini sangat bersyukur sekali 23 tahun berdiri. Memiliki hamba Tuhan yang bisa kerjasama, saling melengkapi. Sehingga ini estafet, gereja Taman Kebalen ini, estafet ini. Ya Bapak Ibu sampai sekarang ya, kalau ada terjadi apa-apa dengan gereja ini, saya suka telepon pendeta Febris, dia orangnya welcome. Tolong dulu doakan si Rea, sakit dia. Siap Kak. Nah, saya telepon pendeta Sutarti pun siap. Bahkan dia juga memberikan bantuannya untuk gereja kita. Itulah yang namanya pelayanan. Jadi tidak ada yang harus disombongkan, tidak ada yang hanya diirikan, masing-masing kita melengkapi sesuai dengan karunia yang berbeda-beda. Jangan merasakan kan ada dalam firman itu, karena aku tangan, aku lebih bagus. Karena aku kaki, aku lebih bagus. Karena aku mata, aku lebih bagus. Tidak, tapi kita saling melengkapi. Itulah melayani. Ada karunia orang memang suka menerima tamu. Jadi tolong Kris sama si Yosua, buat dulu penerima tamu. Kadang aku kasihan dengan Singer ini. Singer sekalian penerima tamu. Jadi pas nyanyi dia gak bisa lagi ditengoknya wajah orang kan. Ya penerima tamu karena memang ada orang punya skill mukanya ramah. Jangan kau kasih muka yang seram penerima tamu. Yang benar-benar bisa tersenyum. Yang benar-benar bisa membawa jemaat untuk datang. Harus ada penerima tamu. Yang mengantarkan jemaat untuk bisa duduk di mana posisinya. Karena itu juga karunia. Jangan pula nanti dibuat di warta jemaat penerima tamu. Misalnya, saudari Cika jam kebaktian 9.30, datang dia jam 9.35. Tak usahlah jadi penerima tamu. Sudah hadir jemaat baru dia datang, dia yang disambut. Harusnya kapan? Dia harus datang setengah jam. Sebelum, ini paling penting ini loh. Inilah kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu, gereja-gereja maaf ya. Kalau kita belajar dari kenapa gereja Betel itu besar-besar. Penerima tamunya aja pakai jas. Pakai dasi. Kita pemilihan majelis, pelantikan baru pakai jas. Mereka itu menyambutnya dengan baik. Dengan senyuman. Dihantarkan ke bangku. Ini penerima tamu karena, penerima tamu. Tak apa-apalah datang kata si Cika Neulaka jam 9.35. Nanti juga jemaat terlambat. Ya jadi begini teruslah kita. Terlambat, dan terlambat. Datanglah cepat. Ya. Tadi saya melihat, saya ekspresikan tadi Mak Maria ya. Sambil nyanyilah dia datang tadi Pak Jo. Gak ditengoknya lagi Pak Jo begini. Ya kayak mana sambil nyanyi menerima tamu. Spesial dibuat itu, ada karunianya itu. Yosua sama Kris ini PR
panitia kebaktian ini nanti ya. Nah, buatlah yang suka-suka terlambat itu penerima tamu. Supaya cepat datang ke gereja. Kira-kira seperti itu ya. Yang terlambat itu nanti tolong dibuatkan itu penerima tamu. Kolektan pun demikian. Jangan terlambat. Jangan ngasal. Nah, saat kita berdiri, ini tolong nanti kita juga, nanti kita akan ada pelatihan untuk ini. Kadang-kadang bukan mau menyindir Pak Manurung aku kan. Pak, jangan langsung sakit hati Bapak. Nah, kayak inilah kantong persembahan. Gak usah lagi diantar-antar ke depan. Kalau sudah di sini ya di sini aja itu. Gak mungkin diambil si Sonia itu. Persembahan itu Pak, karena sudah di sini kan. Kita kan sudah bawa. Kadang-kadang ku tengoklah majelis kita ini baik kali. Datanglah si Kris diantarkannya ditaruhnya sini. Jadi jelek pemandangannya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ada memang karunia orang tuh kolektan. Ada karunia orang untuk apa tuh namanya? Iya, ada juga karunia orang untuk bernyanyi. Yang penting saya tampillah suara fales pun dibuat. Tertutupi kok itu ya, daripada nggak ada, ditaruhlah si Sonia singer, kan nggak cocok. Bukan maksudku menyindir si Sonia ya. Bukan, Sonia bagus kok suaranya kan. Jadi masing-masing ada sesuaikan dengan karunia. Jadi marilah Bapak Ibu ya saling melengkapi. Nah, mengapa karunia itu harus terus dikobarkan? Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita atas karunia yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi jangan tutup karunia itu. Kalau aku punya karunia, ngomong sama pendeta, ngomong sama majelis. Bu pendeta, kayaknya saya nggak memiliki karunia bernyanyi. Saya lebih suka karunia saya mengumpulkan persembahan atau menerima tamu. Taruhlah saya di situ, Bu pendeta. Kira-kira seperti itu. Nah, karunia apapun yang ada dalam diri kita, pergunakanlah dengan baik. Jangan disembunyikan. Jangan diumpetin. Ya kan, kalau Ibu Jo memang bisa karunianya untuk memasak, biarlah Mama Chelsea saja yang masak. Jangan diumpetin. Dipergunakan. Karena itulah kita untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki karunia walaupun itu tidak banyak, tidak besar, yang tidak dianggap apa-apanya, kalau itu dipercayakan dan diberikan kepada kita, kita pergunakan, itu menjadi sesuatu yang besar bagi gereja. Amin. Iya. Sepertinya sepele kan penerima tamu kan? Sepele, kayak kelihatan sepele itu. Tapi inilah penerima tamu, inilah kunci sebenarnya. Jangan dikira bahwa sebagai liturgis aja yang paling hebat, enggak. Penerima tamu pun sama kadarnya itu dengan liturgis. Jadi tempatkanlah yang sesuai dengan bidangnya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan tidak bisa dibuat main-main. Komitmen adalah hal yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan. Tanpa punya komitmen, seseorang tidak akan mampu bertahan dalam melayani Tuhan. Dia akan mundur itu. Tapi karena ada komitmen, aku mengasihi Tuhan, maka dia akan terus bertahan sampai akhir hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu layanilah Tuhan dengan karunia yang ada pada kita. Sekecil apakah itu, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukannya dengan baik. Dan ingatlah, ukuran dari kesuksesan pelayanan kita apa? Pengorbanan. Kalau kita belum melakukan pengorbanan, kita belum melayani. Amin. Ya, jadi itu belum melayani kalau cuma masih santai-santai gitu ya. Karena ada kadang-kadang majelis gitu kan. Dilantiklah dia majelis. Dari mulai datang sampai pulang, duduk saja dia. Tak pernah kunjungan. Majelis namanya, belum berkorban itu. Tapi kalau dia mau bersama-sama, mau mendoakan,
mau bersama-sama ikut di dalamnya. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak gampang menjadi pelayan Tuhan. Tidak main-main dalam melayani Tuhan. Dia harus respond to people. Respect to people. Kenapa? Karena Tuhan menuntut kasih juga di dalam diri kita. Tanggung jawab dalam diri kita. Dan marilah kita melayani sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui karunia apapun, sekecil apapun. Berikanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan untuk setiap pelayanan kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena pintarnya kita. Bukan karena kita kaya. Tapi karena kita mau melayani. Maka Tuhan memakai orang-orang yang mau melayani. Untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami boleh melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sekecil apapun itu. Di mata Tuhan itu besar. Ajarkan kami untuk setia dalam hal yang kecil. Sekalipun sebagai penerima tamu. Ketika kami setia dalam perkara yang kecil itu Tuhan. Kami menyanggupinya dan kami melakukannya. Maka Tuhan akan kasih kepada kami pekerjaan yang besar. Ajarkan kami untuk melakukan pelayanan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita dengan lagu kepada Allah beri puji. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Melalui hambanya, maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu dulu sejenak. Ya, shalom. Iya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak kita, Ivan. Ada Ivan ya? Nanti kita rayakan ya. Kita akan baca dulu warta kita pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kegiatan 1 minggu ini, baik itu cell group, baik itu P2MI, PWMI, kita tunda dulu minggu depan. Karena pada hari Kamis kebaktian sel grup kita ganti dengan persiapan anak-anak P3MI yang akan retreat. Bapak Ibu pada tanggal 26, 27, 28, anak-anak P3RMI kita akan mengadakan retreat di Villa Tidar Puncak. Ya, mari kita doakan supaya anak-anak kita dicas kembali di sana. Sehingga mereka ketika pulang ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Bukan badannya yang berubah jadi besar, tetapi perubahan sikap, karakter, dan tingkah laku. Saya dan Bapak Gultom akan berangkat ke sana dan kami nanti akan
mengontrol dan mengkoordinir anak-anak kami dalam retreat. Oleh karena itu, nanti ada yang bertanya apakah gereja tutup? Tidak. Gereja tetap dibuka dengan pelayanan yang akan disampaikan oleh Ketua SCT Wesley, Bapak Pendeta Dr. Cornelius Siagian, yang akan khotbah di tempat kita. Jadi saya minta tolong nanti kepada Margaret yang bermain musik, dan saya juga minta tolong nanti kepada Pak Manurung, dan untuk yang mengkoordinir para majelis kita di sini nanti Bapak Siburian di tempat ini. Karena saya nanti bersama dengan Pak Gultom berada di puncak ya Bapak Ibu. Jangan nanti karena kami nggak ada P3GMI, nggak datang pula jemaat. Kami pun ada retreat juga Bu di kampung kami. Ya, petugasnya di sini sudah sangat jelas, Ibu MC Naga, singernya Ibu Sitinjak, pemusiknya Margaret. Nah, kolektan 2 kali Bapak Siburian. Ya, kolektan Bapak Siburian ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan dulu turun untuk para majelis. Ya, kita akan mengadakan rapat majelis ya. Karena ada jemaat kita nanti akan mengadakan syukuran. Jadi nanti gereja kita tidak sekarang katanya akan diundang bersama-sama untuk ibadah syukur untuk rumah baru tersebut. Nah, hari ini para majelis jangan turun dulu. Kita langsung mengadakan rapat majelis setelah ibadah ini berlangsung. Demikianlah Bapak Ibu yang kami kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan persepuluhannya, ucapan syukurnya, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Amin.